Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Ikram dari kelas 3A. Dan kali ini saya akan melanjutkan video untuk penjelasan pengetesan chapter 5 dari materi Python Natural Language Processing. Baik, langsung saja. Ini untuk yang pertama adalah mencari similar string menggunakan Levenshtein distance. Jadi yang pertama-tama tuh harus diinstal adalah Levenshtein-nya ya. Install Levenshtein ini. Nah, karena saya sudah menginstal di sini, jadi nggak perlu. Langsung saja. Yang kita butuhkan tuh apa aja sih? Yang kita butuhkan itu pandas, kemudian Levenshtein, dan juga helper dari function helper dari regex yang ada di chapter 5 ini. Nah, untuk regex ini kan dia ngambil email ya, untuk ngambil email nanti digunakan ke si Levenshtein ini untuk get emailsnya. Kemudian di sini kita menginisialisasi data filenya, yaitu untuk membuat data setnya. Kemudian di sini terdapat function find Levenshtein, mana ini kita dalam data frame itu kita ambil input stringnya dan juga mengkomput si Levenshtein distance-nya antara tiap string yang ada di dalam email kolom emailnya. Itu gue jadi find Levenshtein-nya. Kemudian get close email left ini fungsinya digunakan untuk mengedefine langkah untuk mencari si email tadi dari yang paling dekat dengan input. Jadi nanti digunain buat find Levenshtein ini buat ngedefine email yang kita dapat dari find Levenshtein function ini. Sama juga dengan Jaro juga ya, sama. Kemudian di main function ini kita ngedefine si datasetnya ini buat di read CSV-nya. Kemudian emailnya kita masukkan ke dalam datasetnya ini. Kemudian kita buat variabel baru new data frame, dimana ini memasukkan email dan kolom emailnya. Input stringnya di sini untuk inputnya di sini pakai rohit@mcdonald@prelim.com. Ntar emailnya tuh bakal cari email yang close, yang dekat sama Rohit ini di antara email-email yang ada di new df ini, dan juga input string berdasarkan input stringnya. Nanti ditampilkan emailnya. Langsung saja saya coba jalanin ya. py-min m chapter 05 titik Levenshtein, enter. Ini nunggu main lama. Nah, dia akan muncul email yang mirip atau hampir mirip dengan yang di dalam input string ini. Input string ini Rohitnya ada T-nya 2. Nah, ini ditampilkan Rohitnya 1, 2 T-nya nih. Seperti itu. Lanjut ke file keduanya, yaitu entity recognition menggunakan name entity recognition menggunakan specie. Ini ner specie ini. Ner ini name entity recognition. Nah, jadi di sini kita ngeparse si name entities-nya dari sebuah artikel teks yang dipakai pada saat classifying text yang di chapter 4. Jadi kita membutuhkan specie ini sebagai library ya. Kemudian di sini ada Encore Web SM. Encore Web SM ini di download aja. Cara downloadnya gampang, tinggal Python min m specie download, kemudian masukkan Encore Web SM-nya seperti ini. Karena saya berhubung udah saya download, jadi nggak perlu saya masukin lagi, download lagi. Kemudian di sini ada artikelnya nih.
Lalu di main ini kita membuat variabel dokumen untuk memanggil si artikelnya. Kita ambil si artikelnya, kemudian kita lakukan loop. Sambil menampilkan informasi dari entities yang ada di artikelnya. Langsung saja kita jalanin. Kita hapus saja. Jadi ner space enter. Ini sini untuk loadnya agak lama ya untuk entities ini. Jadi sabar aja. Oh enggak, cepet deng. Ini list dari ininya entities ini. Informasi entitiesnya yang ada di artikelnya. Kemudian kita lanjut ke file ketiga, yaitu sentiment analysis. Ini sentiment analysis ya. Nama filenya start sentiment. Ini kita bakal menggunakan tools untuk labeling kalimat yang memiliki hasil positif dan juga negatif sentimen. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah LTK sama text block dan NTK. Jadi di sini kita import package-nya dulu ya, sentiment text block ini sama sentiment intensity analyzer sama NLTK ini. NLTK ini digunakan untuk ngedownload si feeder lexicon ini. Kemudian kita ngedefine si sentence-nya di sini, yaitu I love going to school dan juga I hate going to school. Ini ada yang love going to school positifnya, hate-nya ini negatifnya. Ini labelnya nanti di labelin yang positif dan negatif. Kemudian menginisialisasikan si sentiment intensity analyzer ini. NLTK kita inisialisasikan. Baru di sini ada function getBlob sentiment yang digunakan text block package-nya untuk ngedetermine atau mencari sentimen dari kalimat-kalimatnya. Yang di sini kan variable result text block sentence-nya sentimen kita cari. Kemudian ada function gen NLTK sentiment. Yang di sini kita menggunakan NLTK NLTK sentiment intensity analyzer untuk mencari si sentimen ya. Baru di sini di mainnya ada perulangan untuk sentence-nya untuk mendapatkan si hasil positif negatifnya itu. Langsung saja kita coba jalankan. Start sentiment. Ntar kita tungguin. Nah di sini hasilnya udah ada. I love going to school ya 0,625, sedangkan I hate going to school negatif 1. Itu positif dan negatifnya. Selanjutnya itu kita menggunakan sentimen untuk sentimen dari short text menggunakan LSTM. Kita memakai Twitter di sini. Jadi di sini kita menggunakan LSTM algoritma untuk data Twitternya, mengklasifikasi positif dan sentimen positif dan sentimen negatif dari data-data Twitter tersebut. Jadi yang kita butuhkan di sini TKDM ya, yang penting TKDM. Kemudian ada ini array, pandas, wordcheck juga, HTML, lang detect, class, tensor, numpy, dan juga function helper dari chapter 4 LSTM classification. Aduh ya Allah. Setelah itu kita menginisialisasi menginisialisasi global variable ya. Ini global variable-nya max 6 words-nya 50.000, embedding dim-nya 500, Twitter CSV ini untuk si data CSV-nya, kemudian English Twitter untuk data Twitter yang Inggris. Kemudian kita inisialisasi si TKDM-nya pakai function pandas, metode pandas.
Kemudian di sini kita mengevaluasi si LSTM modelnya. Kita menggunakan klasifikasi. Di sini ada negatif dan juga positif untuk target labelnya. Kemudian lakukan detect di sini untuk mendeteksi language-nya atau bahasanya. Segmen hashtag untuk mencari hashtag dari retweet-tweetnya Twitter. Kemudian ada filter English di sini untuk mencari language Inggrisnya, mendeteksi bahasanya. Kemudian ada get data di sini untuk mengambil data dari datanya, dari tweetnya ya. Di sini ada yang lowercase all tweets, decode HTML-nya, remove akeongnya, hapus URL, pakai segmen hashtag, menghapus non alpha karakter, melabelkan positif tweet dengan 1. Jadi 4 tuh diganti dengan 1. Kemudian ada function get data untuk membaca datasetnya, kemudian mengambil lebih dari 1.160.000 data point ya dari itu, dari datasetnya. Kemudian nanti difilter ke dalam tweet Inggris. Nanti difilter ke Inggris. Kemudian train modelnya ini untuk ngetrain datanya, terus dievaluasi hasilnya nanti dengan tampilan akurasi menggunakan approach gitu. Baru di mainnya ini kita menginisialisasi datasetnya menggunakan read, juga memanggil clean datanya yang untuk nge-clean si data, membersihkan datanya dari lowercase segala macamnya. Langsung saja kita cobain. Twitter sentiment. Nah kalau ini bakal lama sih kayaknya prediksi ini, nyari akurasinya. Kita tungguin aja. Ini saya akan skip aja ya, karena lama. Nanti saya kembali lagi kalau udah di pause. Baik, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Jangan lupa, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.